Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Santi Birahmawati, Oktesha Diva dan Sevia Melati. Di sini kami akan sedikit membahas tentang kota dan wilayah belakangnya. Dalam ekonomi regional, terkadang secara implisit berasumsi bahwa daerah yang dianalisis adalah homogen. Hal ini karena sifat analisis adalah makro, tempat konsentrasi penduduk, dan kegiatannya dinamakan dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat pemukiman, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat pertumbuhan. Daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan dengan istilah seperti daerah pedalaman, wilayah belakang, dan daerah pedesaan. Yang pertama ada pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur kedinamisan, sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, secara geografis. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga dapat menjadi pusat daya tarik dan menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain, sehingga apabila satu sektor tumbuh akan mendorong sektor lain. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Yang kedua adalah adanya efek pengganda. Unsur efek pengganda berperan dalam membuat kota memacu pertumbuhan wilayah belakangnya, karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam, maka kebutuhan kota akan bahan baku meningkat juga. Yang ketiga adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor selain bisa menciptakan efisien di antara sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik kota tersebut. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi. Dan karena volume transaksi yang semakin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan. Yang keempat, bersifat mendorong wilayah belakangnya. Hal ini berarti antara wilayah belakangnya dan kota memiliki hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis antara kota dan wilayah belakangnya memiliki karakteristik. Otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong wilayah belakangnya. Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. B. Hierarki perkotaan. Hierarki perkotaan terkait dengan hierarki fasilitas umum yang ada di masing-masing kota. Hierarki perkotaan dapat membantu menentukan fasilitas yang harus ada dan perlu dibangun di masing-masing kota. Tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan yang tersebar di suatu wilayah atau negara dengan jumlah penduduk yang berbeda. Semakin besar suatu kota, semakin beragam juga fasilitas yang disediakan, sehingga semakin luas wilayah pengaruhnya. Yang C yaitu berbagai metode menetapkan orde perkotaan. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu hanya menggunakan variabel penduduk. Yang kedua, menggunakan kelompok perbandingan presentasi hubungan keluar. Yang ketiga yaitu gabungan beberapa variabel. Yang pertama yaitu hanya menggunakan variabel penduduk. Kelompok 1 yang menggunakan variabel penduduk terdiri atas metode Christaller, rank size rule, and metode SIPS. Yang pertama, metode Christaller. Christaller berpendapat bahwa perbandingan jumlah penduduk antara kota orde lebih tinggi dengan kota orde setingkat, lebih rendah, setidaknya 3 kali lipat. Yang kedua yaitu metode rank size rule. Dalam menentukan orde perkotaan, metode rank size rule menggunakan rumus PN sama dengan P1 plus RN
pangkat -1, di mana PN yaitu jumlah penduduk kota orde ke-N, P1 jumlah penduduk kota terbesar di wilayah tersebut atau orde 1. Yang ketiga, Rn pangkat -1 yaitu orde kota dengan pangkat -1 atau seper Rn. Yang ketiga yaitu metode SIPS. Rumus berikut dibuat oleh Auerbach dan Singer tetapi dipopulerkan oleh SIPS sehingga lebih dikenal dengan metode SIPS. Rumusnya yaitu PN sama dengan P1 per N pangkat Q dengan keterangan PN sama dengan jumlah penduduk kota ranking ke N, P1 jumlah penduduk kota terbesar, N sama dengan orde atau ranking kota tersebut, dan Q sebuah pangkat. Yang kedua yaitu perbandingan presentasi hubungan keluar. Hubungan keluar dapat berupa hubungan dengan wilayah belakangnya. Hubungan dengan kota orde sama dengan hubungan dengan kota orde lebih tinggi. Hubungan itu dapat berupa membeli bahan baku, menyediakan kebutuhan wilayah belakang termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas yang ada di kota oleh masyarakat dari wilayah belakangnya dan arus tenaga kerja. Banyaknya hubungan ini dinyatakan dengan jumlah trip. Secara teoritis, jumlah trip keluar adalah sama dengan jumlah trip yang masuk, karena setiap trip pergi akan diikuti dengan trip pulang. Permasalahan dari menggunakan metode ini adalah tidak semua kota berhubungan erat, walaupun kita bisa menetapkan perbedaan orde keseluruhan kota-kota yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu gabungan beberapa variabel. Penentuan orde perkotaan didasarkan pada gabungan beberapa variabel. Variabel yang umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan adalah yang pertama yaitu jumlah penduduk perkotaan, yang kedua banyaknya fasilitas yang dimiliki, yang ketiga tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi dari wilayah itu. Ketiga faktor di atas dianggap memiliki bobot yang sama tetapi juga berbeda, sesuai dengan pengamatan di lapangan tentang faktor mana yang paling berpengaruh dalam membuat sebuah kota bisa menarik pengunjung dari kota lain atau daerah belakangnya datang ke kota tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang D, permasalahan dalam penetapan orde perkotaan. Nah, salah satu tujuan penetapan orde perkotaan adalah agar dapat memperkirakan luas wilayah pengaruh dari kota tersebut. Dengan demikian, dapat diperkirakan jenis tingkat atau mutu fasilitas kepentingan umum apa saja yang perlu dibangun di kota tersebut, baik untuk melayani penduduk kota itu sendiri maupun penduduk belakangnya yang sering datang ke kota tersebut. Pada sisi lain, hal ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan apakah fasilitas yang telah ada di kota tersebut akan dimanfaatkan secara penuh oleh penduduk kota itu dan penduduk belakangnya. Salah satu kesalahan yang sering dibuat dalam penetapan orde perkotaan adalah batas kota didasarkan pada batas administrasi. Dalam kerangka penetapan orde perkotaan, maka batas kota harus didasarkan atas batas fisik dan batas fungsi. Hal ini berarti kota yang sebenarnya bisa lebih kecil dari batas administrasi karena ada bagian kota yang masih memiliki ciri pertanian, tetapi bisa juga melampaui administrasi karena telah menyatu sebagai kota dengan wilayah tetangga. Salah dalam penetapan batas kota akan menimbulkan kesalahan penetapan jumlah penduduk serta jumlah fasilitas yang ada di kota tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu E, manfaat penetapan ranking orde perkotaan. Yang pertama yaitu tercipta arus pergerakan orang dan barang di wilayah tersebut atau pemusatan kegiatan terjadi di mana saja dan luas wilayah pengaruh dari masing-masing pusat kegiatan. Yang kedua, mengetahui kesalahan perankingan orde perkotaan agar masyarakat dan pemerintah tidak merugi lebih banyak lagi. Jadi fasilitas yang ada ini dapat menyeluruh dan dekat dengan masyarakat agar dapat digunakan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu dapat meramalkan
bagian wilayah mana yang akan cepat berkembang. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi dan berbagai fasilitas yang sesuai dengan luas wilayah yang hendak dilayani. Yang keempat, mudah memonitor apakah terjadi perubahan bentuk hubungan antara kota orde yang lebih tinggi dengan kota orde yang lebih rendah. Yang kelima, yaitu sebagai bahan masukan untuk perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penetapan kebijakan tentang keseimbangan pertumbuhan antar kota dan wilayah belakangnya. Apabila terjadi menyimpang, perlu dikaji mengapa hal ini dapat terjadi dan agar kedepannya tidak terulang lagi. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.